Kami paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama an'amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khairi khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Segala puji hanya milikmu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan jin iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku dosa, berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar segala aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat New Kamana, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, dan sahabat-sahabat yang tetap setia di live TikTok, Kang Iip Nguli Quran juga di channel YouTube Nguli Quran. Selamat malam, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Waalaikumsalam. melanjutkan terminologi dosa yang kedelapan yang dikenal dengan jurmun atau jaroma dan mujrim ya. Al-jurmu itu kata benda berasal dari akar katanya jaroma. Jaroma ya. Secara bahasa, jurmu termasuk atau merujuk pada kesalahan, dosa, kejahatan, atau kerugian. Ya, jadi jurmu dari akar kata jaroma bermakna kesalahan, dosa, kejahatan, atau kerugian. Salah satu makna penting dari al-jurmu atau kata kunci dari al-jurmu adalah melepaskan atau menjatuhkan buah dari pohonnya. Ya, jadi kata kuncinya melepaskan atau menjatuhkan buah dari pohonnya. Nah, hal ini menyiratkan tindakan memutus hubungan antara manusia dengan tujuannya, dengan kebenaran dan kebahagiaan sejatinya. Gitu ya. Jadi makna kunci dari al-jurmu atau jaroma adalah tindakan memutus hubungan antara manusia dengan tujuannya, dengan kebenaran dan kebahagiaan sejatinya. Nah, implikasinya adalah perbuatan yang diakibatkan oleh kekeliruan, ketidakadilan, sakit hati, atau kebencian yang akhirnya menimbulkan perasaan bersalah, kerugian, dan kenistaan. Nah, itu secara bahasa. Jadi, al-jurmu secara bahasa seperti itu. Nah, bagaimana terminologi Quran tentang dosa al-jurmu atau mujrim? Ya, secara terminologi, al-jurmu adalah perbuatan dosa yang menjatuhkan manusia dari pangkal atau tujuannya.
Nah, sementara mujrim adalah sebutan bagi pelakunya. Ya, jadi pelakunya disebut mujrim. Kalau banyak jadi mujrimin gitu. Nah, perbuatan dosanya adalah al-jurmu atau jurmun dari akar kata jaroma. Nah, inti pemahaman al-jurmu terletak pada cara berpikir yang salah secara kognitif. Nah, pelaku mujrim diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri kognitif. Ya, kenapa? Karena al-jurmu itu terletak pada cara berpikir yang salah secara kognitif gitu. Nah, si pelaku mujrim itu bisa diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri kognitif. Para pendosa yang termasuk al-mujrimin atau mujrimun itu dikenali dengan tanda-tandanya. Lalu direnggut ubun-ubunnya. Kalimatnya begitu. Ya. Nah, kita lihat 55 ayat 41. Surah Ar-Rahman 55 ayat 41. Halo, Cek, Kang? Kang, punten di Akang ada share screen nggak di Yoni nggak ada? Eta si Akang kumaha? Oke, sebentar nggak ada hilang di sini kan? Ah, bisa hilang gitu, aneh, suara aneh. Iya, Ah. makanya. Oh ini nih ada. Bagikan sembunyi ternyata. Bentar. Hmm. Iya, Surah Ar-Rahman 55 benar ya. ayatnya 41. Satu, Ya, siap. nah, Jadi dulu ya. teman-teman boleh buka Qurannya ya. Baik, siap. Izin membacakan pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Yu'raful mujrimun. Yu'rafu dikenali. Al-mujrimun orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosanya disebut sebagai mujrimun. Mujrimun ya. Hmm. Jadi para pendosa al-mujrimun dikenali bisimahum dengan tanda-tandanya. Fayukhadhu bin nawasi lalu dipegang ubun-ubunnya wal akdam dan kakinya. Nah, penyebutan an-nawasi yang diartikan sebagai ubun-ubun, jadi an-nawasi itu merujuk pada lobus frontalis dalam neuroscience, ya. Lobus frontalis. Nah, orang menerjemahkannya apa? Ubun-ubun. Ubun-ubun itu lobus frontalis, ya. Jadi penyebutan an-nawasi sebagai ubun-ubun merujuk kepada lobus frontalis dalam neuroscience. Ini menggarisbawahi bahwa jurmun adalah dosa yang berakar dari kesalahan fatal dalam fungsi berpikir, kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan, dan kesalahan fatal dalam pemahaman logisnya. Halo? Ya, Kang. Ya, bisa dipahami ya? Iya, Ulangi, biar nyambung. cara Ya, berpikir jadi secara terminologi, jurmu jangan adalah perbuatan dosa yang menjatuhkan manusia dari pangkalnya, dari tujuannya, atau dari kebenaran. dari kebenaran Nah, mujrim itu adalah merujuk kepada pelakunya. pelakunya. Ya, inti dari pemahaman jurmu terletak pada cara berpikir yang salah
secara kognitif. Nitip. Gitu ya. Nah, di surah Ar-Rahman dikatakan yu'raful mujrimuna bisimahum bin nawasi wal akdam. Para pendosa al-mujrimun itu dikenal dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubunnya dan kakinya. An-nawasi itu merujuk pada lobus frontalis dalam neuroscience. Ini menggarisbawahi bahwa al-jurmu adalah dosa yang berakar dari kesalahan fatal dalam fungsi berpikir, si lobus frontalis tadi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan Putusan. dan pemahaman logisnya yang salah. Halo? Iya, Kang. Oke. Apa kriteria dan karakteristik para mujrim? Atau mujrim itu para pendosa kognitif gitu ya. Jadi mujrim itu pendosa kognitif gitu ya. Biar cepat dipahami. Jadi cara berpikir yang salah. Namanya dosa kognitif. Nah, para mujrim itu ditandai oleh kesalahan berpikir yang Salah. sistematis dan mendalam yang membuat mereka menolak kebenaran. Gitu ya. Jadi para mujrim, pelaku dosa kognitif tadi, ya ditandai oleh kesalahan berpikir yang sistematis dan mendalam. Jadi yang di rusak itu cara berpikirnya. Ya. Nah, apa karakteristik mujrim? Satu, ini karakteristiknya ya. Yang pertama, karakter mujrim itu penolak kebenaran. Yang pertama, penolak kebenaran ya. Benar. Maksudnya gini, meskipun Al-Quran atau ayat-ayat Quran dimasukkan ke dalam hati, mereka tetap menolaknya karena salah cara berpikirnya. Nah, dicek ayatnya surat 26, 221. Surat 26 ayat 200 dan 21. Kok jadi 221? 20 dan 21. 200 dan 201 gitu. 201. Ya, siap. Silakan Teh Lilis dilanjut. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26, Asy-Syu'ara ayat 200. Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Mujrim ya? Ya. Mujrimin. Oke, lanjut. Mereka tidak beriman kepadanya, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Mundur lagi. Nah, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang yang mujrim. Tapi ayat 21-nya apa? La yu'minuna bihi. Mereka tidak akan percaya kepadanya, kepada Quran, sampai mereka melihat Ajab. azab. Ya, ini karakter yang pertama. Jadi karakter mujrim itu penolak kebenaran. Kebenaran. Walaupun yang dimasukinnya Quran, tetap aja dia tolak. Itu satu. Jadi orang-orang yang suka menolak ayat-ayat Quran itu indikasi. Ya, indikasi. Mereka itu mujrim. Yang kedua, mereka itu pengolok-olok gitu. Kalau tadi penolak, ini pengolok-olok.
Suratnya 15, Al-Hijr ayat 12. Al-Hijr 15 ayat 12. Bu Ika, mangga Bu Ika. Nahun telilis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hijr ayat 12. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mujrim ya. Ya, Mujrimin. Terus? mereka tidak beriman kepadanya dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang dahulu. Oke. Eh, balik lagi 12. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, mujrim. Jadi, hati atau kolbu para mujrim diisi dengan sifat mengolok-olok Mengolok-olok. terhadap Rasul dan ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul. Yang pertama, menolak, ya, menolak ayat-ayat. Yang kedua, mengolok-olok. Mengolok-olok. Oh, itu kan cerita. Quran itu kan dongeng, dongeng orang. Ya diolok-olok ayat ini. Ya, apa di 13-nya tadi? Ya, mereka tidak beriman kepada Quran. Dan sesungguhnya telah berlalu terhadap orang-orang dulu. Mereka bilang, ya itu kan cuman. Jadi ungkapannya banyak mengolok-olok Quran itu. Itu Quran itu Quran kan kitab fiksi. Itu kan Quran buatan Muhammad. Itu kan Quran. Jadi gitu mengolok-oloknya. Quran sudah tidak relevan lagi gitu. Macam-macam gitu. Nah itu karakter yang kedua. Ya, yang ketiga. Surat Al-A'raf 7 ayat 40. Surat 7 Al-A'raf ayat 40. Halo? Lalu lempar ya Kang. Ya. Pak Darsono, monggo Pak Darsono. Makasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga. Hingga untuk unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami berikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Halo? Ya. Di situ ada kalimat mujrimun di ujung, nggak di ujung? Wa Ada. kadzalika najzil mujrimin. Amin. Nah, di sini apa poinnya? Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat dosa. Mujrim, diartikannya jahat itu ya. Mujrimin. Ya. Jadi karakter yang ketiga, mujrim itu bersikap sombong. Menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Sombong berarti ya sama dengan yang tadi, menolak sebetulnya. Tapi kalau sombong kan dia merasa lebih Quran itu di bawah dia gitu. Jadi dia sombong terhadap ayat gitu. Apa sih ayat gitu ya? Ya. Merendahkan gitu. Nah, dia bersikap sombong. Itu yang keberapa? 3 ya? Ya. Yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua mengolok-olok. Yang ketiga bersikap sombong terhadap ayat-ayat Quran. Quran. Yang keempat
Surat Yunus 10 ayat 17. Surat 10 Yunus ayat 17. Monggo Pak Jai. Pak Jai. Halo. Pak Jai. Mana ya? Nggak ada. Mungkin yang lain Pak, silakan panggil siapa Pak? Mau manggil siapa Pak? Siapa aja lah situ. Maka siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah? Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba biayatihi. Innahu la yuflihul mujrimun. Ya, jadi karakter yang keempat, mujrimun itu suka mengada-ngadakan kedustaan. Jadi menjadi orang yang paling zolim karena mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Termasuk juga mendustakan ayat-ayatnya. Itu masuk kategori atau karakteristik mujrimun. Karakteristik yang kelima di surat 25 Al-Furqan ayatnya 31. 25. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Ada kata mujrimin ya. Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Wa kadzalika, dan seperti itulah telah kami jadikan, apa tuh ayat? Aku ngilang. Dan telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi al-mujrimun. Jadi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya, aduan. Dari kalangan orang-orang yang mujrim. Ya. Jadi karakter yang kelima, Allah menjadikan musuh dari para pendosa bagi setiap nabi. Jadi setiap nabi ada musuhnya dari kalangan mujrim. Ya, ini menunjukkan bahwa penentangan terhadap kenabian adalah sifat dari al-jurmu tadi, sifat dari mujrim. Berarti setiap nabi ada penentangnya gitu. Karena mereka kan menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Karakter yang keenam itu mereka punya pola pikir materialistis gitu. Materialistis. Jadi semuanya diukur dengan materi. Ya, contoh Qorun gitu. Di Quran diterangkan tentang Qorun. Qorun adalah simbol dari kaum mujrim yang merasa berhasil karena ilmu yang ada padanya. Dia menafikan campur tangan Tuhan. Surah 28 Al-Qasas ayatnya 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Ujungnya mujrimun ya, para pendosa. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa mereka.
Jadi mujrimun itu karakternya apa? Materialistis. Segalanya diukur dengan Materi. materi, gitu ya. Harta. Dia merasa Harta. mulia kalau banyak harta. Nah, kalau semuanya ukurannya materi, nah berarti memang pola pikirnya yang keliru. Itulah dosa al-jurmu namanya. Nah, yang ketujuh, karakter mujrimun itu penyesat. Penyesat dan korban tipu daya gitu. Jadi suka membuat tipu daya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para pembesar gitu. Surat 6 Al-An'am 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabiro mujrim. Akabiro mujrim. Ini ada mujrim ya. Liyamkuru fiha wa yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar. Akabiro mujrim. Mujrimnya diterjemahkan sebagai penjahat. Dan penjahatnya bukan penjahat kelas teri, tapi akabiro mujrimin. Pembesar yang jahat. Kalau yang jahatnya jelata, halo? Cek. Iya, halo, siapa? Oke. Ya, Kak. Kedengeran jelas. Apabila yang berbuat dosanya atau berbuat kejahatannya rakyat jelata, itu kan berbeda kualitas kejahatannya dengan kalau yang jahatnya pembesar gitu. Gitu ya. Dan demikian kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat terbesar, pembesar yang jahat, agar Jahat. mereka melakukan tipu daya Tipu dalam daya. negeri itu. Ya kalau yang melakukannya pembesar, nah berikan dampak kerusakannya kan juga masif kan gitu. Besar sekali. Dan mereka tidak nasional. memperdayakan melainkan dirinya sendiri sedang mereka tidak menyadari. Ayat 124. Ayat berikut. Ya, wa idza ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman. Sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada para rasul. Gitu. Rasul Allah. Allah mengetahui di mana ia menempatkan tugas kerasulan. Dan orang-orang yang berdosa, alladzina ajromu, mujrim tadi kan, ajromu nih. Dan orang-orang yang berdosa, dosa kognitifnya tadi, polanya yang salah. Nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu berbuat tipu daya. Ya, artinya pada akhirnya mereka pun akan mendapatkan sebuah akibat dari perbuatannya. Dibaca lagi di surat 26 As-Su'ara ayatnya 99. Ya, wama adallana illal mujrimun. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali para mujrimun. Artinya para mujrimun itu kira-kira punya pengaruh besar nggak? Iya. Nah, iya, mereka pembesar. Iya. Bawahannya kan hanya ngikut aja, ngikut perintah gitu. BS, Pak. Followernya Ya, ikut. ya kan rakyat mah nggak bisa apa-apa orang nunggu perintah bos kok gitu. Tapi bosnya mah biasanya lepas tanggung jawab. Ya, tapi pada akhirnya mereka akan dapat merasakan juga akibatnya. Ya, gitu ya. Nah, lalu apa konsekuensi logis dan hukum sebab akibat yang akan terjadi? Konsekuensi bagi para mujrim adalah akibat langsung dari kerusakan pola pikir mereka. Apa yang pertama? Jadi ada hukuman duniawi.
Berupa apa? Berupa bencana alam. Alam. Ya, jadi konsekuensi logis dan akibat atau hukum sebab akibat yang terjadi gara-gara mujrim tadi, pertama hukuman duniawi berupa bencana Alam. alam. Ya, 17 ayatnya 16. Terus makan belah dan Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihal qawlu fadammarnaha tadmiro. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, para pembesar yang jahat tadi, supaya mentaati Allah, tetapi mereka malah melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan mereka, perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini bencana di mana? 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 Mengakibatkan negeri itu hancur. Hancur. Ya. Yang kedua, mereka pun akan ditimpa kehinaan dan azab yang keras karena mereka selalu melakukan tipu daya. Tadi udah dibaca di surat 6 124 ayatnya ya. Nah, yang ketiga, pada hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan kabar gembira dan akan menghadapi penghalang yang sangat ruwet gitu. 25 Al-Furqan ayat 22. 25 22. Yauma yaraunal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijron mahjuro. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada, pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, mujrim ya. Dan mereka berkata, hijron mahjuro. Apa artinya hijron mahjuro? Jauh, jauh. Kalau cek orang mah amit-amit, amit-amit gitu. Hijron mahjuro itu, kalau kita jauh, jauh, tapi kan udah nggak bisa gitu. Ini kan penyesalan yang nggak bisa diulang gitu. Jadi mereka akan merasakan penyesalan yang amat, dan mereka nggak bisa membalik waktu kan gitu. Namanya hijron mahjuro, jauh-jauh, tapi udah nggak bisa. Udah telat kan. Iya, lambat sudah. telat. Nah, itu tentang mujrim. Nah, pembahasan tentang mujrim ini menunjukkan bahwa jurmu adalah dosa kognitif dan struktural gitu, yang berpusat pada kegagalan fungsi akal dan pengambilan keputusan yang benar. Kegagalan gitu ya. Ya, kegagalan fungsi akal dan kegagalan dalam pengambilan keputusan yang benar. Nah, sehingga menimbulkan kesombongan, menimbulkan penolakan, dan upaya untuk menyeret, menyesatkan orang yang lain, ikut ke pola pikir dia gitu. Ya kalau salahnya satu diusut, kalau ini salahnya masif gimana? Udah jadi pola pikir bareng-bareng. Jadi mindset publik. Hancur jadi bangsa kan. Ya gimana tuh kalau semuanya berpikir begitu? Contoh ginilah, contohnya. Kalau satu urusan bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Betul nggak? Betul, Pak. Akhirnya Betul, semua betul, orang Pak. melakukan itu gitu. Jadi contoh masyarakatnya. Ya kan jadi penyakit masyarakat juga akhirnya gitu. Ya kalau kita katakanlah rakyat menghujat pejabat,
Misal, kalau ada rakyat yang mencela pejabat yang korupsi, kalau ada rakyat yang menghujat pembesar yang membuat kerusakan, misalnya kan illegal logging. Pertanyaannya, dia sebagai masyarakat rakyat jaga kebersihan nggak? Nah, Suka membuang sampah sembarangan nggak? jadi seperti itu Nah, kan karena karakternya memang sama, nggak merusak ada. juga, hanya kan kapasitasnya dia seperti itu, yang merusaknya sebatas itu. Nah, Karena apakah dia menganggap hukum jujur tidak ada. apakah dia berlaku jujur dengan pekerjaannya? Misalnya, dia sebagai karyawan, masuk jam berapa, pulang jam berapa? Apakah dia jujur menepati waktu atau dia juga korupsi waktu? Nggak akan. Kadang-kadang kita mencela orang lain yang melakukan perbuatan tercela, tapi dia sendiri melakukan hal yang sama gitu. Lempar Iya. batu. Ya, itu kan karena sudah jadi pola pikir gitu. Ada Terstruktur. ungkapan begini, Fundamental. mencari kan gini, mencari yang haram aja susah, bagaimana yang halal? Kalimatnya Jadi menjebak pola ya, Pak. pikirnya udah begitu. Rusak pemahamannya, jadi rusak Ya pemahaman karena kan itu masyarakat dan namanya hukum masyarakat. pola kesalahan pola pikir atau dosa kognitif namanya gitu. Iya. Rusak Dan itu kan sudah kemudian menjadi hal yang biasa. biasa. Hal yang lumrah, Pak. Jadi Bahkan. umum. Nah, makanya kerusakannya kan juga melibatkan semua gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara kerusakan moral, keruntuhan sebuah bangsa, ya melibatkan banyak pihak gitu. Karena tadi pengaruh dosa kognitif itu sudah jadi virus, jadi kanker gitu. Mau berantas dari mana coba? Sudah semuanya. Dari atas. Karena pelakunya sudah di mana-mana, akarnya sudah kemana-mana. Sudah menyebar metastase. Sudah Gitu kan. menyebar. Ya, makanya satu-satunya jalan fadamarnaha tadmiro, udah dihancurin aja habis tuh. Biar dari nol lagi aja dah gitu. Nah, itu efek dari dosa mujrim. Dosa kognitif namanya. Dosa karena salah cara berpikir. Dan ini kalau sudah menjadi pola pikir umum, ini kan menjadi tidak mudah untuk memberantasnya gitu. Mujrim namanya. Jadi Ya, karakter. karakter. Jadi perbuatan dosa dianggap dia biasa. Biasa. Nah, itulah sebetulnya perilaku yang menjadi penyebab hancurnya sebuah peradaban bangsa. Bangsa. Ketika pola Nggak ada pikirnya solusi. sudah salah gitu. Kognitifnya Udah nggak ada sudah solusi, keliru. Pak. Ya, gitu. Nah, dosa berikutnya namanya fiskun. Fiskun orangnya disebut fasik gitu. Pernah dengar kan fasik gitu. Meskipun. Ya, masuk ke dosa Sering dengar, berikutnya. Pak. Ya, coba humum fasikun. Ya, apa definisi fiskun secara etimologi? Ya, fiskun dari kata fasako. Fasako secara bahasa berarti keluarnya biji kurma dari kulitnya. Keluarnya biji kurma dari kulitnya. Itu secara bahasanya gitu. Keluar dari kulit. Itu fasako. Makna kunci dari fasako melambangkan keluarnya seseorang dari batas-batas ketaatan, keluarnya seseorang dari hukum-hukum Allah, keluarnya seseorang dari kesepakatan atau janji. Janji. Janji nih, keluar nih dari jadi keluar dari ketaatan gitu. Orang nyebutnya belot, membelot atau tidak konsisten. Ya, Mengkhianati seperti gitu sama nggak kan? ya Mengkhianati gitu ya? mirip, tidak konsisten. Jadi fiskun itu lebih kepada tidak konsisten. Tidak konsisten. Sebagaimana biji kurma keluar dari pelindungnya gitu.
keluar dari Lepas. pelindung. Nah, orang fasik itu kalau diumpamakan seperti orang yang memecahkan benteng perlindungannya sendiri. Ya, karena benteng pelindungnya dirusak, berarti dia kehilangan apa? Kehilangan pelindung. Pelindung. Itu gambarannya gitu. Nah, implikasi secara bahasa, fasik itu berkaitan dengan makna pesta pora berlebihan, keluar dari pelindung. Pelepasan nafsu birahi yang tidak terbendung. Terus kecerobohan, penyalahgunaan lisensi, termasuk perbuatan yang melanggar susila. Itu masuk kategori fiskun. Ya, jadi fiskun itu berkaitan dengan makna pesta pora berlebihan, keluar batas tuh. Pelepasan nafsu birahi itu juga masuk fiskun, kecerobohan, penyalahgunaan lisensi, dan melanggar susila. Itu masuk kategori fiskun secara etimologi. Nah, bagaimana terminologi dalam Quran tentang fiskun? Orangnya disebut fasik. Ya, fasik itu pelakunya. Kalau fiskun itu perbuatannya. Fasik adalah orang yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah dan keluar dari ketaatan kepada hukum Allah gitu. Itu kalau dalam Quran ya. Jadi orang yang melampaui hukum-hukum Allah keluar dari ketaatan kepada Allah, nggak konsisten. Nah, dalam Quran fasik diposisikan sebagai kebalikan dari mukmin gitu. Jadi fasik versus mukmin gitu. Balikan, lawan ya. Misalnya di surat 32 Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikon layas tawun. Jadi ini mukmin versus fasik. Apakah orang-orang mukmin itu seperti fasik? Ini dipertanyakan. Mereka tidak sama. Jadi mukmin versusnya fasik. Fasik. Karena fasik itu artinya melanggar hukum-hukum Allah, tidak konsisten. Mukmin berarti orang yang punya konsisten, komitmen. Istiqomah. Mukmin versus fasik. Kalau mukmin itu orang yang punya berkomitmen, nah fasik itu lawannya komitmen, Bu. Orang yang tidak bisa dipegang komitmennya gitu. Ya. Nah, Quran atau gini, Quran menjelaskan beberapa karakteristik dan jenis perbuatan fasik. Jenis-jenis Nah, fasik itu mencakup pelanggaran yang luas dibandingkan mujrim tadi. Walaupun mujrim dampaknya juga luas gitu kan. Nah, fiskun itu mencakup pelanggaran yang luas berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah itu keyakinan, berkaitan dengan ritual, berkaitan dengan sosial. Jadi ini cakupannya luas gitu ya. Kenapa? Karena komitmen itu kan berkaitan dengan banyak hal gitu. Kita punya komitmen dengan Allah, kita punya komitmen dengan sesama, kita komitmen dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, pelanggaran fasik, nah berarti pelanggarannya bisa nyebar ke berbagai apa namanya itu aspek kehidupan. Iya, kehidupan gitu ya. Bisa sosial, ya bisa ritual, bisa keyakinan, bisa banyak tuh. Nah, di antaranya ada
fiskun berkaitan dengan keyakinan atau dengan akidah. Misalnya di surah 46 Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf 46. Halo? Ya, ayat 20. Ya, 46 Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi Ar-Rahman. hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi. Ujungnya apa, Kang? Wa bima kuntum tafsukun. Sukun. Nah, tafsukun itu kan Asik ya. fasik tuh, karena kamu fasik. Asik. Dan ingatlah hari ketika orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Asik. Ya, jadi fasik di ayat ini sifatnya apa? Takabur atau sombong, durhaka dan bersikap sombong di muka bumi tanpa hak. Emang ada sombong dengan hak gitu. Jadi mereka takabur, mereka sombong, mereka durhaka tanpa hak gitu. Bukan haknya gitu. Iya. Emang kita mah tidak punya hak untuk sombong sih gitu. Nggak punya hak. Nah, ya, Tidak bukan apa. haknya sombong. Nah, durhaka. Jadi termasuk di dalamnya apa? Durhaka terhadap perintah. Ya, seperti iblis yang mendurhakai perintah Tuhannya. Itu juga menggunakan papasako. An amri robbihi gitu. Iblis menolak perintah Allah. Nah, menolaknya menggunakan fafasako. Jadi menolak perintah. Kemudian juga mengingkari ayat dan kufur gitu. Mengingkari ayat yang udah jelas gitu. Dan dia terus berpaling dari kebenaran. Ya seperti Al-Baqarah ayat 99 sama tuh begitu. Nah, kemudian karakter yang ketiga, cinta dunia berlebihan. Jadi mencintai dunianya yang Allah berikan daripada mencintai Allahnya gitu. Itu juga disebut sebagai fasik. Gitu ya. Jadi karakter atau kategori fasik pertama itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketaatan. Pertama, mereka sombong tanpa hak. 4620 nih. Yang kedua, durhaka terhadap perintah. Itu juga fasik. 1850. Ya, dilihatin aja. Itu ada kata-kata fafasako. Ya. Dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Fafasako, mendurhakai perintah Tuhan. Itu masuk fasik. Berarti mendurhakai perintah. Fasik. Kemudian mengingkari ayat, juga kategori fasik. Ya, surat 299. Coba lihat ayatnya. 299. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinatin wa ma yakfuru biha ilal fasikun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, maka tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang fasik. Jadi fasik itu mengingkari ayat. Kemudian fasik itu mencintai dunia
yang diberikan Allah melebihi cintanya kepada Allah gitu. Apa termasuk dunia di dalamnya? Bapak, anak, harta, tempat tinggal, usaha, dan seterusnya. Jabatan. Surah 9 At-Taubah ayat 24. Ya, ujungnya apa coba lihat Kang? Fasik bukan? Ujung ayatnya. Iya. Fasikun kan? Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ini fasilitas Allah bukan? Iya. Ini kan Allah, fasilitas dari Allah. Ya. Nah, jika karunia semua Allah. itu kamu sukai, kamu cintai, lebih Daripada Allah. lebih Lebih. kamu cintai daripada Allah, lebih kamu cintai dari Rasulnya, lebih kamu cintai daripada berjuang berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang Fasik. nah gitu. Jadi masuk kategori fasik, mencintai dunia karunia Allah melebihi cintanya kepada Allah. Allah. Ini juga masuk kategori fasik. Fasik. Nah, itu kategori penyimpangan dari keyakinan dan ketaatan. Nah, yang kedua penyimpangan dalam hal ritual atau hukum. Ya, jadi mereka itu menyimpang dari hukum-hukum termasuk syariat gitu ya. Misalnya dalam hal transaksi. Ya, mereka suka mempersulit transaksi. Jadi melakukan fasik dalam persaksian bertransaksi. Tidak tertib administrasi dan mempersulit pencatatan. Ini dalam hal hukum sosial ya. Bukan, ya hukum, dalam hal hukum. Jadi ada orang yang fasik dalam bertransaksi. Contohnya, tidak tertib administrasi dan mempersulit pencatatan. Nah, ini juga termasuk kategori fasik. Misal, ini ayatnya paling panjang sedunia soalnya. Surat 2 ayatnya 282. Lihat ujungnya dulu, Kang. Di mana kata? Nah, fusuk. Fa'innahu fusuk. Ada kata fusuk ya di sini nih. Baris kedua dari bawah. Fusuk. Ya. Fa'innahu fusukun. Fusuk ya. Ini ayatnya panjang, Kang, soalnya. Nggak muat. Dihabisin juga, nggak bakal habis tuh. Coba habisin terjemahnya ke atas, mentok. Tetap baru separoh tuh. Separoh. Nah, ini ayat berkaitan dengan tertib administrasi. Jadi semuanya harus tercatat. Tertib administrasi. Ada orang yang nggak mau ribet. Tapi justru mempersulit di hari kemudian. Kalau dari awal tertib administrasinya tercatat, di belakangnya jadi mudah. Nah gitu. Nah, orang-orang yang tidak tertib administrasi itu juga masuk kategori penyimpangan atau namanya fusuk namanya. Ya, fasik ya. Oke. Nah, termasuk fasik itu berbicara ngawur. Kamu ngawur? Nah, coba lihat surat 2 197. Nah, ini mah nggak terlalu panjang ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farodo fihinnal hajj fala rofasa wala fusuqo
wala jidala fil haji. Ayatnya kan nggak keluar tuh. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ya, al-haju asyurun maklumat. Faman farodo fihinnal hajja fala rofasa wala fusuko. Wala fusuk ya. Apa Iya. diartikan fusuk di sini? Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Fala rofasa, maka tidak boleh rofas. Raf. Rapasnya tetap rapas. Wala fusok, tetap diartikan fasik. Ini kenapa nggak diterjemahin? Wala jidal, dan jangan bantahan. Bantah. Rafas itu bicara, maaf ya, bicara jorok, bicara ngawur, nggak relevan gitu. Jadi bicaranya ngawur dan tidak relevan dengan pokok pembicaraan. Itu namanya rafas. Ya kadang-kadang rafas itu apa ya bahasa kitanya? Menjurus ke hal-hal yang sifatnya mesum gitu. Itu masuk kategori rafas. Wala fusuko, nah ada kata fusuk. Dan jangan berbuat fasik. Ya fasiknya nggak diterjemahin. Nah fasik di sini berkaitan dengan bicara tidak relevan. Menyimpang gitu. Ya kadang-kadang ini juga sering mungkin kita lakukan gitu. Ya, jadi bicara A, dia bicara yang lain kemana-mana gitu. Itu namanya fusuk, tidak konsisten dengan pembicaraan. Kalau rafas ngawur, ini nggak konsisten gitu. Akhirnya pembicaraannya tidak fokus kan? Kemana-mana gitu, ngalor ngidul, nggak relevan gitu. Atau menyimpang dari tujuan pembicaraan. Walajida dan jangan bantahan. Jadi bicara tidak relevan, bicara menyimpang dari tujuan pembicaraan untuk mengaburkan topik, itu juga masuk fasik. Fa- Masuk fasik lah, Bu. Fusuk tuh masuk. Ya, ya kita kan sering kegoda kan gitu, kegoda. Ya, kita mau bahas judul A, pertanyaan kemana gitu. Jadi akhirnya si fokus pembicaranya nggak tuntas tuh. Jadi kabur buyar ya. Ya butuh kesabaran sih. Nah termasuk juga pelanggaran hukum makanan. Ya, memakan hewan yang disembelih secara fasik. Jadi ada makanan yang disembelih dengan fasik. Nah fasik itu apa coba lihat. Di surat 6, 145. 6, 145. Kula ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan audaman masfuhan aulah mahinzirin fa innahu rijsun au fiskon. Nah, ada kata-kata fiskon. Fiskon di sini diartikannya kotor. Kotor ya. Atau yang disembeli atas nama Allah. Katakanlah, tiadalah, mana artinya? Halo? Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu bangkai, darah yang mengalir, daging khinjir, karena sesungguhnya itu semuanya fiskun. Kotor. Semuanya kotor. Nah, di sini diartikan fiskun sebagai kotor. Kotor. Berarti salah satu
perbuatan fasik adalah memakan hewan yang disembelih secara kotor. Kotor. Gimana ya hewan disembelih secara kotor, Bu? Mhm. Ya artinya kan gini, kalau kita bicara makanan, kan perintahnya halalan, Oh toyiban, iya, dan tidak berlebih. Halal jenis jenis makanannya, halal cara mendapatkannya, halal cara memakannya. Ya, binatangnya halal, misalnya ayam, kambing, ikan. Tapi cara memperolehnya kotor, mencuri, Iya. nyolong, merampok, menipu, misalnya ya. Mhm. Berarti yang kotor caranya, Ya, cara makanan mendapatkannya. Makanannya halal, mendapatkannya halal. kotor. Cara makannya nggak benar. Hmm. Nah, itu juga masuk kotor, fiskun lagi gitu. Karena ada halalan, toyiban, jangan berlebih. Berlebihan. Nah, jadi banyak orang terjebak dalam perbuatan fasik dalam hal makanan. Makanya. Baik jenis makanannya kotor, atau cara mendapatkannya nggak benar, atau cara makannya berlebihan. Itu juga masuk kategori fiskun. Nah, ada fasik berkaitan dengan pelanggaran sosial dan pelanggaran etika. Ya, contoh fasik berkaitan dengan sosial dan etika. Penyebaran berita palsu. Ya, penyebaran berita palsu. Atau disebut sebagai apa? Fasik juga. Jadi gini, Hoax. apa ya? Coba baca dulu ayatnya 49 ayat 6 deh. 49, 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Berarti fasik itu orang yang suka menyebar berita palsu. Nah, sehingga setiap berita mesti diklarifikasi, mesti dikonfirmasi. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu nyesal atas perbuatan itu. Jadi ada penyebar berita palsu dan kita percaya, disebar lagi. Ya udah jadi nyebar itu. Nah, ceritanya misalnya, contohnya ya, di surah 24, mulai ayat 11 sampai 21 panjang, nggak apa-apa lah. Nah, ini ya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagimu. Tiap-tiap seseorang dari mereka yang tadi membawa berita bohong mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Berikutnya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri,
Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? 13. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang yang pendusta. 14. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. 15. Halo? Iya, Kang. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu, dari mulut ke mulut, dari jari ke jari, dari HP ke HP, dari WhatsApp ke WhatsApp, ya, dari TikTok ke TikTok, dari IG ke IG, banyak berita bohong misalnya. Dan kita ikut nyebar tuh. Ingat di waktu kamu menerima berita bohong itu, dari mulut ke mulut dulu. Sekarang, nah, ya dari WA ke WA, dari jari ke jari. Dan kamu katakan dengan mulutmu, apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Belum tahu duduk perkaranya, sebarin. Belum ngerti duduk perkaranya, sebarin. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Apalagi beritanya berisi ujaran kebencian misalnya. Disebar juga, wah bahaya itu. Ya, makanya tadi diingetin tuh sama admin. Hati-hati, jangan sampai keluar ujaran kebencian. Ntar TikToknya nggak bisa live lagi. Ya, ayo lanjut 16. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu kamu menerima berita bohong itu? Sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. Jadi ketika kita menerima berita dan berita itu belum pasti siapa penyebarnya, apa dampaknya, dan belum tentu kebenarannya, belum pasti nih. Udah stop di diri Anda dan jangan disebar. Kalau mau delete aja daripada menimbulkan bencana. Halo? Ya, Kang. Nah, jadi salah satu atau sifat penyimpangan fasik yang lain itu apa? Suka menyebar berita bohong. Nah, yang ikut nyebarnya ikutan nggak? Ikutan. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya setiap berita mesti dikonfirmasi. Atau dalam bahasa Qur'annya apa? Setiap berita mesti ada cap. Nah, mesti ada khotaman nabiyinnya, mesti ada legalitasnya. Benar nggak berita ini? Setiap berita mesti dikonfirmasi. Ya, supaya tidak termasuk fasik. Nah, pelanggaran sosial yang berikutnya atau etika berikutnya itu tidak menjalankan hukum-hukum Allah gitu. Itu juga masuk kategori fasik. Ya, surah 5 Al-Maidah ayatnya 47. Ujungnya fasik bukan? Fasikun kan? Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil wal yahkum ahlul Injil. Dan hendaklah orang-orang yang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu termasuk fasik. Berarti orang yang tidak menjalankan hukum Allah. Ini hukum Allahnya.
hukumnya nggak dijalankan. Dia bikin hukum yang lain. Halo? Iya, Kang. Iya, Ya, Pak. ini mah contoh, tapi mudah-mudahan tidak masuk kategori penistaan agama, bukan ya? Tidak bermaksud. Misal gini, di sini ada laki-laki nggak di sini? Ada itu, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Di sini ada laki-laki nggak di sini? Ada. Banyak. Ada Kang Saya Yodi, ada Pak Hmm. Saleh, ada Pak Jai, ada Pak Darsono, ada Bang Pak Aan, Akar. ada Mas Joko, siapa lagi? Ada Pak Rosanto, mana lagi yang cowok? Saya juga laki-laki. Pak Yudi. Ya, sananya satu aja. Siapa yang mau ditanya? Kang Yodi deh, Kang Yodi. Ya, Oke, Kang Yodi, maaf. Di hitan nggak? iya, Kang. Di hitan nggak? Iya, Bener. iya, Disunatin. iya. Iya, disunat. Sunatin ya. Sunat, Kang. Di hitan, bener. Iya, Umur berapa dulu di hitan? berapa ya? Kecil, masih kecil. Hah? Masih kecil, waktu masih kecil. Nggak tahu Masih kecil umur nggak berapa. ingat? Nggak tahu. Oke, gini. Ada nggak perintah disunat di Quran? Di Quran nggak ada ya? Nggak ada. Hah? Itu disunat, perintah lo bukan? Perintah Allah. Coba tunjukin ayatnya. Nggak ada. Nggak ada di Quran. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Sholat sunat ada nggak, Kang? Kalau sholat sunat ada. Oh, ada. Sholat tahajud kan sholat sunat, nafilah ada perintahnya. Sholat hajat ada. Nah kalau disunat, Gimana di disunat? hitan, dipotong hitannya tuh, kulupnya, itu kan di hitan. Iya. Wajib nggak di hitan? Bagi laki-laki wajib. Iya, Ya, wajib maksudnya wajib. Iya, ada nggak perintahnya di hitan gitu? Di Quran ya, di Quran ya. nggak ada, kan? Ya, Nggak ada. nah, itu hitan perintah perintah siapa? Ada di mana perintahnya? Nah, Injil. itu bisa ditemukan di Injil. Iya, Ya, itu ada di ceritanya Ibrahim kitab Kejadian nanti dibuka. iya. Di situ ada perintah di hitan kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim diperintahkan menghitan anak laki-lakinya gitu. Tidak anak perempuannya. Halo? Iya. Nah, sekarang kalau kita tanya, orang-orang yang pengikut Injil rata-rata dihitan nggak? Ada Enggak. sebagian. Tidak, Pak. Kebanyakan enggak. Secara umum gitu lah, secara umum Bu. Secara Tidak. umum tidak. Ada nggak perintah anjuran dihitan gitu, anak laki-lakinya? Padahal ayatnya tegas loh, siapa yang tidak dihitan supaya dibinasakan gitu. Itu berarti wajib gitu. Nah, orang yang tidak menjalankan hukum Allah termasuk dalam Injil itu masuk fasik gitu. Nah, loh, kenapa jadi kita yang menjalankannya? Iya, karena Quran bilang begitu. Tidak dipandang beragama. Sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Quran. Quran. Gitu ayatnya di Quran Tapi begitu. Nah, orang yang tidak menjalankan hukum Injil pun masuk fasik. Fasik. Fasik tadi ayatnya udah dibaca. Ya, nah dibaca lagi ayat yang lain. Eh, ayat berapa? Belum ya ayatnya. Belum, Kang. Tadi suratnya sama. Ya. Ini ayatnya ayat 47 ya. Nah, sekarang dibaca ayatnya yang ke 49-nya kan. 47, 48, 4. Coba lihat tanda fasiknya di ujung. Fasikun kan? Ya, Iya. Fasik. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum Allah tadi, maka ketahuilah
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia fasik. Fasik itu tidak mau menjalankan hukum Allah. Tidak memutuskan urusan dengan aturan yang diturunkan Allah. Jadi mengikuti hawa nafsunya gitu. Itu juga termasuk kategori fasik. Termasuk perbuatan fasik yang berikutnya, menuduh berbuat keji. Seperti menuduh berzina terhadap perempuan yang baik. Dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Jadi tuduhan palsu gitu. Jadi menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan nista. Nah, itu juga fasik gitu. Ya, kan sekarang mah manusia kan bukan sekarang tuh kan zamannya orang mudah percaya kepada berita kan tadi. Setiap orang pegang handphone, balita aja pegang handphone ya Bu, pegang gadget kan. Jadi berita bisa diakses semua orang kan. Artinya untuk menjatuhkan seseorang gampang nggak? Gampang. Dibikin aja rekayasa video, foto, segala macam, disebarkan tuh. Si A telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nih gambarnya nih. Misalnya, nyebar sadunia. Padahal mah orangnya nggak tahu apa-apa. Sekarang kan edit video, gampang kan? Edit video, edit foto, edit, semuanya thread. Mudah menjatuhkan seseorang. Nah, itu termasuk perbuatan fasik gitu. Menuduh orang yang baik-baik melakukan kejahatan gitu. Nah, contoh ayatnya 24 ayat 4 ya, contoh. 24 An-Nur ayat 4. Dan orang yang menuduh, di sini diartikan wanita-wanita baik ya. Muhsonat itu termasuk kategori kalimat mu'annas. Kalimat mu'annas itu berarti maknanya jamak. Orang banyak itu biasanya disebut dengan menggunakan kalimat mu'annas, muhsonat. Diartikannya wanita. Sebenarnya tidak harus wanita. Muhsonat itu orang-orang yang menjaga kehormatan. Kenapa diterjemahkannya wanita? Karena memang kalimatnya kalimat mu'annas. Kalimat mu'annas juga tidak harus di dalamnya perempuan. Misal gini, ada perempuan jenis kelaminnya ya, ada wanita, ada orang yang gendernya wanita, gender ya, jenis kelaminnya perempuan. Tapi dia pemberani. Kalau berantem, misalnya berantem, dia berani sendiri-sendiri. Maka orang nyebutnya gentleman kan gitu. Orang nyebutnya macho. Walaupun jenis kelaminnya perempuan, tetapi dia sendiri, mau maju sendiri, berani tanggung jawab sendiri gitu. Enggak keroyokan misalnya. Maka dia disebut sebagai gentleman. Laki bukan, Bu? Bukan perempuan tadi kan. Laki secara sifat dan mental. Ya. Oke. Nah sekarang ada laki-laki berjenggot. Tapi pengecut, maunya keroyokan. Laki bukan dia? Bukan secara karakter. Jadi banyak itu jadi orang yang tidak berani sendiri gitu, maunya barengan gitu. Nah, itu biasanya menggunakan kalimat jamak gitu. Jadi kalimat jamak menunjukkan banyak orang di dalamnya. Waladina yarmunal muhsonat, dan orang-orang yang menuduh orang yang menjaga kehormatannya atau orang yang baik. Di dalamnya bisa wanita, bisa laki-laki. Ya. Orang yang menuduh muhsonat
Muhsanat artinya yang menjaga kehormatannya. Orang yang baik-baik berbuat zina atau berbuat dosa. Dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Saksi itu gini, 4 saksi ya. Siapa pelakunya? Di mana melakukannya? Kapan melakukannya? Siapa yang melihatnya? Ini 4 saksi. Siapa yang melakukannya? Si A, si B-nya siapa nih? Kapan dia melakukannya? Di mana dia melakukannya? Adakah yang melihatnya melakukan perbuatan itu? Dan dia bersaksi melihat perbuatan itu. Jika tidak bisa mendatangkan 4 itu, berarti si penuduh tadi fasik. Halo? Iya Pak, jelas Pak. Tidak boleh sembarangan menuduh orang lain. Ya hanya karena itu berita. Kalau benar, kalau enggak gimana? Wah, si A telah melakukan perbuatan selingkuh. Padahal baru berita nih. Disebar juga. Tahu nggak? Si Anu kan selingkuh. Si Anu kan, wah sebar sedunia tuh. Kalau benar, kalau enggak. Kalau benar jadi gibah. Kalau tidak benar jadi fitnah. Itu bahayanya berita bohong. Tidak boleh sembarang menuduh. Gitu. Nah, tuduhan itu kan mesti dibuktikan gitu. Ada 4 bukti yang mesti didatangkan. Bukti fisiknya apa? Ada pelakunya nggak? Korbannya ada nggak? Termasuk keras hati, lupa diri. Itu juga termasuk pelanggaran sosial dan etika. Keras hati, lupa diri. Nah, 59 18. 59 19, sorry. 59 19. Ada kata fasikun itu? Wala takunu kalladina nasulloha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Fasik. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa diri. Mereka sendiri. Lupa diri fasik nggak? Iya. Fasik. Ya, halo? Ya. Lupa diri, lupa Allah. Lupa Allah, lupa diri. Orang yang melupakan Allah, lupa dengan kenyataannya, dan lupa dengan dirinya, itu juga masuk kategori fasik. Ya, 57 16. Coba dibaca lagi. 57 Al-Hadid ayatnya 16 ya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Ya, fasik ya? Fasik nih, Ya. mereka adalah fasik. Belumkah datang waktunya bagi orang yang telah beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan mereka itu termasuk fasik. Keras hati, lupa diri. Lupa diri, lupa Allah. Lupa Allah, yang melupakan dirinya. Fasik. Banyak juga ya. Pelanggaran atau fasik berkaitan dengan pelanggaran sosial dan etika. Menyebar berita bohong. Tidak menjalankan aturan Allah.
Menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan keji. Keji. Keras hati dan lupa diri. Nah, berikutnya Bu. Termasuk kategori fasik itu pelit. Pelit, medit, koret, kofet, merege hese, keket mengkene, merepet jahe, buntut kasir, umed. Halo? Iya, Kak. Coba sebutin Bu Warnides apa? Koret, kopet, Hah? Koret, kopet, merege hese, keket mengkene, merepet jahe, buntut kasiran, kumed, bahil. Nah, kikir. Telit Bilang medit. itu pelit medit. Itu panjang amat. Itu apaan? Kaget juga. Iya, 967. Coba baca ayatnya. 9, Bahasa kerajaan. 967. Merepet kita bingung. Baru dengar loh Pak, aneh tuh Pak. Iya, koret, kopet, merege hese, keket mengkene, merepet jahe, Aduh, buntut kasiran, kumed, bahil, kikir. ampun. Ya. Coba lihat ayatnya. Orang, mana ayatnya tuh dari awal? Naikin. Al Itu munafikun wal munafikot ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, wayak biduna aidihim nih kalimatnya ada kata. Wayak biduna aidihim. Nasulloha fanasiyahum. Innal munafikina humul fasikun. Mana pasikunnya? Pasikun kan? Ada. Orang munafik laki-laki, munafik perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar, melarang berbuat ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya. Menggenggam tangannya. Gini nih. Namanya koret, kopet, meregehe, se, keket, meng, kene, merepet, jahe. Nah, itu terjemahan wayak biduna aidihim. Jadi tangannya nggak mau terbuka gitu. Kita. Ya, halo. Pelit. Wayak biduna aidihim. Mereka menggenggam tangannya tidak mau memberi. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Dan mereka itulah, sesungguhnya orang munafik itulah orang-orang fasik. Ya, jadi yang tangannya, nah, keket mengkene nih, keketnya mengkene merepet jahe. Susah kalau ditarik lepas dia patah. Tes. Gitu. Makin Ya, kenceng. makin kenceng dia. Ayo dong dikit aja keluarin 2,5 nggak mau. 5 komo. 20 apalagi. Susah. Kan ada cerita tuh ada orang jatuh kemana? Jatuh ke lubang. Minta tolong. Ya, tolong. Udah jatuh minta apa dia? Minta tolong. Minta tolong. Adalah datang orang yang mau menolong. Nah, terus orang yang mau menolong bilang, ulurkan tanganmu biar aku raih. Mau nggak dia? Nggak mau. Nggak mau, gini aja. Kamu mau ditolong? Mau. Tolong saya. Ulurkan tanganmu. Nggak mau dia. Saking pelitnya coba Bu. Dia jatuh ke lubang, butuh pertolongan. Ada orang yang mau membantu, mau menolong. Nah, orang yang mau menolong bilang, ulurkan tanganmu, dasar koret, kopet, meregese, keket, mengkene, merepet, jahe, tidak mau menjulurkan tangannya. Karena pelitnya. Padahal itu untuk menolong dirinya. Nah, si orang yang menolong cerdas ini, ya dasar. Ini koret, kopet,
merubah strateginya. Kasihan juga ke dia kalau nggak ditolong kan. Akhirnya dia berkata, raih tanganku, ambillah tanganku, pegang tanganku. Nah baru dia mau megang tuh. Dia nggak mau dipegang, maunya memegang, maunya meraih. Meraih dia. Iya, kadang-kadang kata-kata juga mempengaruhi. Allah di dalam Quran beberapa kali bilang, siapa yang mau meminjamkan harta yang Dan baik kepada Allah. Sangat halus. Masa sih Allah mesti ngemis-ngemis minjem? Hmm. Kenapa ketika ada kata-kata minjam, apa yang kepikir? Boleh nggak aku pinjam? Apa yang kebayang kalau orang minjam? kembali Utang. Bakal, Dibalikin. kan minjem bakal Dibayar. dibalikin kan? Ya. Iya. Coba orang datang minta. pinjam. Bapak, sifat manusia kalau diminta lebih cenderung apa? Menggenggam. Ah, menggenggam tangannya. Boleh nggak aku pinjam? Nanti aku kembalikan 10 kali lipat. Oh, seneng nggak minjeminnya? Langsung Tuh. terbuka Oh, langsung tangannya. diberi. Allah tuh gitu bahasanya. Siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik nanti aku balas 10 kali lipat. Nanti aku balas 700 kali lipat. Baru orang mau keluar tuh. Yang kebayang apa? 10 kali lipat. 700 orang baru memberi. Tapi kalau diminta, oh langsung langsung gitu. Ya, begitu strateginya, Pak. Ada orang yang saking pelitnya untuk dirinya aja dia tidak mau memberi gitu. Nah, tadi sifat kikir itu fasik gitu. Ya, termasuk kategori fasik tuh bullying. Tahu bullying? Iya. Ya, membuli. Ya, ya tidak boleh melakukan bullying itu nggak boleh. Ya, nggak perlu ada contoh ya. Ntar pelanggaran lagi. Mencela. Ya. 49 ayat 11. Ngolok-ngolok. Iya, 49 11. Baca Teh Lilis. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 Al-Hujarat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi termasuk mengolok-olok, memanggil dengan gelar yang mengandung penghinaan itu kan membuli, bullying kan? Bullying. Mana kata fasiknya, Kang? Ada nggak? Coba naikin dikit-dikit, dikit. Naik lagi. Tuh, naikin Arabnya. Fusuk, fusuk. Nah, bi'sal ismul fusuk. Ini bacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya, sebaik-baik panggilan, seburuk-buruk panggilan itu fusuk setelah iman. Seburuk-buruk panggilan. Buruk diartikan di sini ismul fusuk tuh bi'sal ismul fusuk gitu. Seburuk-buruk panggilan, panggilan yang buruk sesudah iman. Jadi fusuk diartikannya panggilan yang buruk. Jadi termasuk perbuatan fasik itu pelanggaran dalam hal etika dan sosial, termasuk panggil memanggil. Kalau panggil memanggilnya dengan olok-olok, dengan ejekan dan penghinaan, nah itu masuk fasik, Bang.
Ya, nggak usah dikasih contoh ya. Ntar jadi contoh salah lagi. Pokoknya jangan pernah mengolok-olok siapapun. Tapi kan benar kulitnya hitam. Ya bilang, aduh hitam manis ya. Nah, jadi hitamnya dibilang, hitam manis. Nah, dibalik. Jangan dihina. Kalau dia yang melebeli gimana Pak? Ya, Dia sendiri misalkan gini, Wawan Getih Iya. misalkan sok sama. gimana? Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Iya. Sama aja ya. Termasuk jangan mencela dirimu sendiri juga. Ya, Saya mau buruk gitu kan nggak ya, boleh. tapi dia juga tidak boleh minder dengan kondisinya gitu. Hmm. Nah, ketika dia minder, berarti dia mencela dirinya sendiri. Termasuk tidak boleh mencela dirinya. Mencela diri bentuknya apa? Jadi minder. Kalau dia minder, berarti dia tidak percaya kepada pemberian Allah, tidak mensyukuri kan? Iya. Ya sama, fasik juga kategorinya. Ya, nah sekarang apa konsekuensi bagi fasik? Bagi orang yang fasik, tempat kediamannya adalah neraka. Ya, 32 ayatnya 20. Teh Lilis panggil lagi yang lain teh. Nah, jangan saling tunggu. Ivi, boleh teh. Ada Ya, nggak ya, ya, Teh ya. Ivi? Jadi. Surat 3, Masih ada. surat 32 Beda ayat. ide. Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan adapun orang-orang yang fasik atau adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Nah, gitu. Jadi bagi orang fasik tempat kediamannya adalah nar. Ya, dan resiko orang fasik tidak akan diberi Petunjuk. tidak akan dapat petunjuk gitu. Suratnya 5 Al-Maidah 108. Al-Maidah 108. Itu teh ada Bu Eti, Ada dua. ada di Bu Maaf, Eti. Oh, saya Bu Eti. yang baca ya Pak Yodi. Silakan, Ya, ya, mangga. silakan. Ya Mangga, Turnuhun surat 5 ayat 108. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Dan lebih dekat lagi untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris. Sudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik tidak akan diberi Petunjuk. petunjuk. Nah, karena mereka tidak diberi petunjuk, maka dia akan berada dalam Kebingungan. 526. 526. 26. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 26. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi pada nanti itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ya iya, mereka sendiri ngambil jalur itu. Ya, Jadi mereka akan lama banget 40 tahun lagi. kebingungan. Arba'ina sana Iya. lagi. Ya, Selama Allah 40 berfirman, tahun. Qala, jika demikian sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, dan selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi. Maka jangan kamu bersedih hati, memikirkan nasib orang yang fasik itu. Jadi dia akan Kebingungan. merasakan kebingungan. Mereka tersesat dan mengembara kebingungan. Yatihuna. Yatihun tuh ya terombang-ambing bingung gitu. Sana keloyor sini, keloyor sini. Nggak tahu arah gitu. Nah, itu dua dosa. Yang pertama mujrim.
orangnya, jaroma dosanya. Yang kedua, fasik orangnya, dan fiskun itu perbuatannya. Ya, jaroma itu dosa kognitif, kaitan dengan kesalahan berpikir yang sistematis. Ya, Nah, dampaknya dia menolak kebenaran, mengolok-olok ayat, ya. sombong, mengadakan kedustaan, musuhnya para nabi, dan pola pikirnya materialistis. Dan dia juga termasuk orang yang suka menyesatkan orang lain juga untuk merubah pola pikir yang keliru tadi. Ya. Ada lagi dosa fiskun. Nah, dosa fiskun itu artinya orang yang melampaui batas hukum-hukum Allah, keluar dari ketaatan kepada hukum Allah. Allah. Nah, kategorinya apa? Nah, penyimpangan dalam ketaatan atau penyimpangan dalam keyakinan tadi antara lain ya. Kemudian penyimpangan dalam hukum. Sosial. Misalnya hukum tadi, hukum transaksi, mempersulit mempersulit persaksian, tidak tertib dalam administrasi gitu, masuk tuh fiskun. Termasuk kalau bicara tidak relevan gitu, ngawur gitu, jorok. Nah, pelanggaran dalam sosial etikanya, suka menyebar berita bohong, tidak menjalankan hukum Allah, menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan keji gitu ya. Termasuk kikir, pelit tadi, pelit, medit, koret, kopet, meregesa, keket, mengkene, merepet, jahe, butut, kasir tadi itu. Boleh. Termasuk bullying, mengolok-olok, memanggil dengan panggilan yang mengandung penghinaan gitu. Termasuk jangan mencela diri gitu. Karena itu akan berdampak juga tadi, kita sendiri akan menderita gitu. Nah, berikutnya masih banyak nih dosa. Ada dosa fasad ya. Hasad, orangnya mufsidun. Ada lagi dosa dosa fujur. Fujur ya, orangnya fajir. Jadi ada fasad, itu nanti fasad berkaitan dengan perbuatan yang merusak. Ada lagi fujur. Fujur itu nanti diartikan dengan jiwa yang durhaka gitu. Fujur, walaupun fujur ada makna positifnya gitu. Seperti fajar. Fajar itu kan artinya menyingsing. Ya. Jadi itu berkaitan dengan jiwa kan, fa'alhamha fujur. Fujurha watak waha. Tapi ada dosa masuknya kategori fujur. Ya. Kemudian berikutnya ada dosa apa lagi ya? Ada berapa kemarin itu? 22 ya? 22 hop tuh ya. Ya 21. 22. 22. Jadi baru dapat berapa kita? Baru dapat 23 Kang. ya, 23. Sekarang Baru dapat 6 ya? Hah? 8. Oh, 8. Baru dapat 8. Ini bicara dosa banyak banget. Artinya gini. Kalau begitu kita sekarang menyadari, harus sadar bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa lepas dari dosa. Semua orang besar kemungkinan ya, dan memungkinkan, sangat mungkin sekali dia berbuat dosa. Dari 23 kriteria tadi, kita nggak bisa lepas. Nah, maka dari itu kita tidak pantas lah merasa diri kita suci gitu. Karena setiap orang pasti pernah melakukan dosa, yang terasa maupun yang tidak terasa. Dari dosa cara berpikir, dosa cara bertindak. Oh, kita nih, kalau jujur mah, kita nih manusia penuh dosa. Gitu ya. Ini penutup ya, surat 39, 3923, 3932. 3932. Ya. Bukan 32. 53. 53. 5332. Nah, 32. Nah, gini ya. Coba dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 32.
yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Hmm. Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Ya, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. itu. Janganlah kamu mengatakan dirimu Dirimu suci. suci, Karena tidak ada orang yang benar-benar suci. suci. Semua manusia, Bu, tidak terkecuali. Hmm. Dia pernah dan bisa saja terseret perbuatan dosa tadi ya. Dari yang sekian Ya, banyak dosa, ya ada saja dosa yang dilakukan sama dia. tanpa Tapi disadari ya Pak. tanpa disadari, tadi menyebar berita bohong dosa nggak? Dosa. Dosa juga. Mengolok-olok dosa, mencibir dosa. Aduh, banyak amat ya dosanya ya. Ya, begitulah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya, Berarti selanjutnya Amin. haram ya. Selanjutnya 9 haromun, Kang. Haramun ya Kang ya. haram. Tapi Ya, Kang, 9-nya gimana, Kang? yang tadi sebutin. Jadi yang 9 tadi dosa, ini kan barusan 8 ya? Haromun. 8 ya. Diskon tadi. Piskun 9. Udah. 10. 10. 9 haromun. Haromunnya lewat, Kang. Ya Haromun. udah. Ya berapa? Terserah nomornya Haromun berapa. Yang berikutnya itu fasad. Fasad ya, nomor 11. Fasad. Kemudian setelah fasad nanti ada fujur. Fujur. Ada Berarti fujur. haramun fasad fujur ya kan? Ya apa Haramun saja, dulu. mau haram dulu, mau fujur dulu ya. Nanti yang mana Ya. aja duluan ya. Siap. Karena masih banyak. Begitu. Ya. Siap. Baik, kita tutup dengan permohonan Puasa gimana, istighfar. Kang? Ya. Libur dulu. Bulan masuk puasa. Ya, puasa off ya. Oh. Iya, ya Halo. puasa hanya Berarti ada Syawal waktu nanti Kang ya, buat Syawal. buat laporan puasanya aja. Gitu. Baik, saya kembalikan ke Kang Yori atau Tehli sama enggak? Siap. Ayo di mangga silakan, Kang. Ya baik, alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih. Kang Iip hatur nuhun. Teh Lilis hatur nuhun, Bapak Ibu semuanya hatur nuhun. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita malam hari ini dengan baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan tajlis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi Terima kasih Pak Yoko. Terima kasih Kang Ii, terima kasih Kang Jody, makasih Teh Lilis. Kang Yodi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bapak Ibu, istirahat. Nuhun.